Sungguh di luar nalar. Mana mungkin seorang dokter muda yang sangat cantik hamil oleh seorang kakek yang sudah tua? Bagaimana sesungguhnya ini terjadi? Beginilah ceritanya. Yanti adalah seorang dokter muda yang bukan hanya cantik, tetapi juga ramah dan penuh semangat dalam membantu orang-orang yang membutuhkan. Suatu hari, ia mendapat tugas untuk mengikuti misi kesehatan ke sebuah daerah terpencil, di mana akses medis sangat terbatas. Daerah tersebut masih kental dengan kepercayaan pada pengobatan tradisional, dan kebanyakan warganya lebih memilih pergi ke dukun atau tabib daripada berobat ke dokter. Di desa itu, ada seorang tabib tua bernama Ki Dharma. Ia sudah puluhan tahun mengobati warga dengan cara tradisional, dan bagi masyarakat setempat, ia adalah satu-satunya harapan ketika mereka sakit. Kedatangan Yanti dianggap sebagai ancaman bagi Ki Dharma. Ia merasa kehadiran dokter muda itu akan membuat warga meninggalkannya, dan lebih memilih pengobatan medis. Hari pertama Yanti membuka layanan kesehatan di balai desa. Beberapa warga mulai datang dengan ragu-ragu. Beberapa pasien yang sakit ringan mencoba berobat, dan setelah mendapatkan perawatan dari Yanti, mereka merasa lebih baik. Kabar tentang keahliannya pun mulai menyebar. Hal ini membuat Ki Dharma merasa tidak senang. "Apa yang kau lakukan di sini?" tanya Ki Dharma dengan suara berat saat bertemu Yanti di halaman balai desa. "Saya hanya ingin membantu warga agar bisa mendapatkan pengobatan yang lebih baik," jawab Yanti dengan sopan. "Tidak ada yang butuh bantuanmu. Aku sudah merawat mereka selama ini. Kau hanya akan membawa keburukan," ujar Ki Dharma dengan tajam sebelum pergi meninggalkannya. Yanti merasa bingung dengan sikap Ki Dharma, tetapi ia tidak ambil pusing. Ia tetap menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati. Namun, tanpa ia sadari, Ki Dharma mulai merencanakan sesuatu untuk mengusirnya dari desa tersebut. Setelah beberapa hari bertugas di desa, Yanti mulai mengenal berbagai kondisi masyarakat setempat. Suatu hari, ia mendapat kabar bahwa ada seorang pasien dengan penyakit aneh yang membutuhkan bantuan medis. Tanpa ragu, Yanti segera bersiap dan pergi ke rumah pasien tersebut yang terletak di ujung desa, dekat hutan. Saat ia hampir sampai di tujuan, ia bertemu dengan Ki Dharma. Rupanya, sang tabib tua juga sedang menuju rumah pasien yang sama. "Kau mau kemana?" tanya Ki Dharma dengan nada tidak ramah. "Ada pasien yang butuh bantuan. Saya harus memeriksanya," jawab Yanti dengan tenang. "Orang di sini tidak butuh dokter sepertimu. Aku sudah cukup untuk merawat mereka," sahut Ki Dharma ketus. "Tapi saya hanya ingin membantu." Yanti tetap bersikap sopan, meski hatinya sedikit tersinggung. Perdebatan kecil pun terjadi, namun akhirnya mereka sepakat untuk pergi bersama. Di sepanjang perjalanan, keduanya berjalan tanpa banyak bicara. Jalan yang mereka lalui cukup sulit, berbatu, dan licin karena hujan semalam. Saat melewati sebuah tanjakan curam di pinggir tebing, tiba-tiba kaki Yanti terpeleset. "Ah!" teriaknya saat tubuhnya nyaris jatuh ke jurang. Dengan sigap, Ki Dharma segera menarik tangannya. Tenaganya yang masih kuat membuat Yanti berhasil ditarik kembali ke jalur aman. Namun, akibat kejadian itu, kaki Yanti terluka cukup parah karena terkena batu tajam saat terjatuh. "Kau baik-baik saja?" tanya Ki Dharma. Kali ini dengan nada yang sedikit lebih lembut. Saya rasa kaki saya terluka," jawab Yanti, menahan perih. Melihat kondisinya, Ki Dharma akhirnya memutuskan untuk membawanya kembali ke rumah Yanti, agar bisa mendapatkan perawatan. Dengan caranya sendiri, ia membantu Yanti berjalan kembali ke desa. Sesampainya di rumah Yanti, Ki Dharma memastikan bahwa luka di kakinya tidak semakin parah. Ia juga memberikan ramuan herbal untuk membantu mempercepat penyembuhan. Tanpa Yanti sadari, peristiwa ini menjadi awal dari hubungan yang berbeda antara dirinya dan tabib tua itu. Sejak kejadian di tepi jurang itu, Yanti merasa ada sesuatu yang berbeda dalam dirinya. Awalnya, ia hanya menganggap Ki Dharma sebagai pria tua yang keras kepala dan sulit menerima perubahan. Namun, setelah insiden itu, pikirannya mulai dipenuhi dengan bayangan Ki Dharma. Saat duduk sendirian di beranda rumahnya, Yanti tanpa sadar mengingat bagaimana Ki Dharma menyelamatkannya. Tatapan tajamnya, genggaman tangannya yang kuat, dan caranya merawat luka di kakinya. Semuanya terasa begitu jelas dalam benaknya. "Aneh. Kenapa aku terus memikirkannya?" gumam Yanti dalam hati. Setiap kali ia bertemu Ki Dharma di desa, ada perasaan tak biasa yang muncul.
Ia mulai memperhatikan bagaimana pria tua itu berinteraksi dengan warga, bagaimana ia meracik ramuan herbal dengan penuh ketelitian, serta bagaimana ia menunjukkan kepedulian meskipun sering menyembunyikannya di balik sikap kerasnya. Semakin hari, Yanti merasa ada yang berubah dalam hatinya. Tapi ia belum bisa memahami sepenuhnya apa yang sebenarnya ia rasakan. Di bawah naungan saung sederhana tempat Ki Dharma biasa menanam singkong, Yanti dan Ki Dharma duduk berdua, ditemani semilir angin sore yang berhembus pelan. Awalnya, pertemuan itu terasa biasa saja, namun perlahan-lahan percakapan mereka mulai mengarah ke sesuatu yang lebih dalam. "Aku dulu hampir menikah," kata Yanti sambil tersenyum tipis. "Tapi semuanya berantakan. Calon suamiku berselingkuh dengan gadis lain. Setelah itu, aku merasa mungkin aku tidak perlu memiliki suami." Ki Dharma mendengarkan dalam diam, matanya menatap lurus ke ladang singkong yang mulai menguning. Lalu, ia menghela napas panjang sebelum akhirnya berkata, "Aku juga dulu punya keluarga. Istriku meninggal saat melahirkan anak pertama kami, dan tak lama setelah itu, anakku juga meninggal dunia." Mendengar itu, Yanti terdiam. Ada kesedihan yang begitu dalam suara Ki Dharma, seolah luka itu masih belum benar-benar sembuh meskipun waktu telah berlalu begitu lama. "Itulah alasan aku memilih hidup sendiri. Aku tak ingin merasakan kehilangan lagi," lanjut Ki Dharma. Mata Yanti perlahan menatap Ki Dharma dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Di antara mereka, ada luka yang berbeda, namun sama-sama meninggalkan bekas mendalam. Entah apa yang sebenarnya terjadi, tetapi perasaan mereka berdua semakin tak bisa dijelaskan. Seperti ada sesuatu yang mengikat mereka lebih dalam, seakan luka masa lalu dan goresan hati membuat mereka saling menemukan kenyamanan. Hari-hari berlalu, hingga akhirnya, Yanti mulai merasakan ada yang berbeda dalam tubuhnya. Pagi itu, ia merasa mual dan lemas, sesuatu yang tak biasa ia rasakan sebelumnya. Awalnya, Yanti mengabaikannya, mengira hanya kelelahan akibat tugasnya sebagai dokter di daerah pelosok. Namun semakin lama, ia mulai menyadari ada kemungkinan lain. Dengan hati yang berdebar, Yanti akhirnya memberanikan diri untuk memberitahu Ki Dharma. "Ki, aku rasa aku hamil," ucapnya dengan suara bergetar. Ki Dharma terdiam sejenak. Mata tuanya menatap Yanti dengan perasaan campur aduk, terkejut, tak percaya. Tetapi di sisi lain, ada kebahagiaan yang tak bisa ia sembunyikan. "Jadi, kita akan memiliki anak?" tanyanya pelan. Yanti mengangguk perlahan. Rasa bahagia dan bingung bercampur menjadi satu. Bagaimana mungkin ini terjadi? Namun, tak ada penyesalan di antara mereka. Waktu pun berjalan, perut Yanti semakin membesar. Kehidupan mereka perlahan berubah, dan kini mereka menghadapi kenyataan yang sama sekali tak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Setelah beberapa waktu sejak pertemuan mereka di Gubuk Singkong hari lalu, Yanti dan Ki Dharma ternyata akhirnya memutuskan untuk menikah secara sederhana. Tanpa pesta mewah, mereka hanya mengundang beberapa orang sebagai saksi. Pernikahan ini bukan hanya tentang cinta, tetapi juga tentang penerimaan dan keikhlasan dalam menjalani kehidupan yang tak terduga. Seiring berjalannya waktu, kebahagiaan mereka semakin bertambah ketika Yanti mengetahui bahwa dirinya tengah mengandung. Berita itu membawa kebahagiaan bagi Ki Dharma yang selama ini telah kehilangan keluarganya. Perjalanan mereka sebagai pasangan yang berbeda usia dan latar belakang bukanlah hal yang mudah, tetapi mereka saling mendukung dan menjalani kehidupan dengan penuh kebersamaan. Bulan demi bulan berlalu, hingga akhirnya Yanti melahirkan seorang bayi perempuan, yang mereka beri nama Ayu Lestari. Tangis bahagia mengiringi kelahiran bayi itu, menandai awal baru dalam kehidupan mereka. Melihat anaknya lahir dengan sehat, Ki Dharma merasa mendapatkan kembali harapan yang dulu sempat hilang. Setelah beberapa waktu menetap di desa itu, Yanti dan Ki Dharma akhirnya memutuskan untuk kembali ke kampung halaman Yanti. Mereka ingin memperkenalkan Ayu Lestari kepada keluarga Yanti, serta memulai kehidupan baru di tempat yang lebih baik untuk masa depan anak mereka. Dengan penuh harapan dan kebahagiaan, mereka meninggalkan desa tempat kisah ini bermula. Kini, mereka siap menghadapi kehidupan baru sebagai keluarga yang utuh. Walaupun kisah ini adalah fiksi semata, dibuat untuk hiburan sekaligus sebagai bahan renungan, cerita ini menggambarkan bahwa kehidupan seringkali penuh dengan kejutan yang tidak terduga, dan setiap keputusan yang diambil dapat membawa perubahan besar dalam hidup seseorang. Semoga kisah ini bisa memberikan pelajaran berharga.
Terima kasih telah menyimak. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk cerita menarik lainnya.